Saya akan membahas tentang apa itu sebenarnya modul Nusantara, bagaimana modul Nusantara itu. Oke, pastikan kalian tonton video ini sampai tuntas. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lainnya. Oke, sikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Irfan, di channel saya itu Mr. Irfan. Di sini kita akan kembali membahas tentang seputar pertukaran mahasiswa merdeka, kamus merdeka angkatan 3. Pada video kali ini, saya akan sedikit sharing tentang salah satu mata kuliah unggulan dan juga mungkin eksplorasi tentang budaya keberagaman pada program pertukaran mahasiswa merdeka melalui program modul Nusantara. Modul Nusantara ini sebenarnya termasuk mata kuliah ya, yang berjumlah ada 4 SKS, di mana modul Nusantara termasuk juga ke dalam 20 SKS yang dikonversi, yaitu 16 SKS-nya berarti itu bisa mata kuliah lain gitu kan. Modul Nusantara ini sudah pasti teman-teman akan dapatkan ketika teman-teman mengikuti pesertaan pertukaran mahasiswa merdeka angkatan ketiga. Ya, jadi sebenarnya apa sih itu modul Nusantara ini gitu kan? Kalau dulu saya tuh modul Nusantara karena angkatan pertama, saya dulu cuman 2 SKS teman-teman, karena pertimbangannya mungkin ketika itu masih COVID-19 maraknya 2021. Jadi saya pun bertukar sementara itu hanya 2 bulan, tidak sampai full 1 semester. Jadi saya mengeksplorasi adat istiadat di sana, tepatnya di Sumatera Utara, Kota Medan, yang kenal dengan Batak ya, adat Batak, suku Batak. Dan tapi walaupun hanya 2 bulan, karena kegiatannya padat, setiap minggu pasti ada kegiatan, sampai saya bisa eksplorasi salah satu danau terbesar di Indonesia, apalagi kalau bukan Danau Toba, luar biasa kan, di Pulau Samosir, di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, teman-teman. Luar biasa sekali. Memang saya tidak menyangka sih saya bisa menginjakkan kaki di Sumatera Utara ketika itu. Pertama kali saya jauh dari orang tua, sangat jauh itu, di luar pulau, apalagi naik pesawat perdana, teman-teman. Dan itu menjadi pengalaman yang mengesankan bagi saya. Jadi bisa kita tuh mengikuti PMM ini sambil wisata, sambil liburan, kita belajar gitu kan tentang keberagaman, suku, agama, istiadat, kuliner, dan lain-lainnya. Jadi mungkin teman-teman udah kebayang ya modul Nusantara itu. Jadi modul Nusantara itu adalah tentang sebuah modul yang mengenal keberagaman Nusantara ya, kegiatan mengenal keberagaman Nusantara melalui mata kuliah khusus. Ini hanya ada di PMM teman-teman, tidak ada di yang lain. Dalam program PMM yaitu modul Nusantara ataupun MM ya, singkatnya modul Nusantara. Jadi rangkaian modul Nusantara itu adalah rangkaian kegiatan yang difokuskan untuk menciptakan pemahaman komprehensif tentang kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan juga kontribusi sosial yang didesain melalui pembimbing secara berurutan dan berulang. Ya, jadi biasanya ada dosen pembimbing untuk modul Nusantara ini ya, khusus modul Nusantara. Misalnya ada semacam dosen yang kita itu dibagi kelompok di sana tuh. Misal kelompoknya berjumlah berapa puluh orang gitu kan, didampingi oleh 1 ataupun 2 dosen pembimbing atau pendamping, itu untuk melaksanakan kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan juga kontribusi sosial. Jadi tadi kan sudah disebutkan ya teman-teman bahwa modul Nusantara itu terdiri dari beberapa aktivitas dan terbagi ke dalam 16 aktivitas nantinya teman-teman. Jadi kan ada 4 sub dari modul Nusantara. Yang pertama kebinekaan. Kebinekaan itu teman-teman nanti akan mengeksplorasi semacam budaya, ras, agama, dan juga kepercayaan. Dan kuliner pun biasanya ya, kuliner itu ada 8 kali nanti teman-teman akan mendapatkan sub kebinekaan ini. Saya banyak sekali ya, termasuk ke Pulau Samosir dan Danau Toba, itu termasuk kebinekaan, kenal dengan Sigale-gale ya, kebudayaan adat Sigale-gale dan lain-lainnya, dan juga banyak lah setiap bulan dan sebagainya. Pokoknya itu luar biasa sekali. Itu yang mungkin saya belum pernah dapat ya, walaupun mungkin kita bisa aja ya searching di Google misalnya kebudayaan provinsi ini ataupun pulau ini apa, tapi
kalau misalnya secara realnya itu kita akan lebih mendapatkan vibes-nya, teman-teman, akan berbeda sekali pokoknya. Apalagi ketika saya itu menyeberangi Pulau Samosir, kan ada di tengah-tengah tuh, menggunakan kapal malam-malam hari, itu luar biasa sekali pengalaman. Dan yang kedua itu inspirasi, sebanyak 2 kali. Biasanya inspirasi ini dari tokoh-tokoh yang ada di daerah itu, tokoh-tokoh yang mungkin bisa aja dulunya itu merupakan pejabat ataupun dulunya semacam gubernur gitu kan dan sebagainya, dan ataupun yang lainnya, yang mungkin yang influencer dan lainnya sebagainya. Pada saat itu saya beberapa disajikan ya talk inspirasi beberapa tokoh semacam influencer muda, youtuber muda terkait juga dengan DPR RI ataupun influencer. Sebenarnya sempat juga di-mention akan ada datang Arif Muhammad, Mak Betty ya, tapi ternyata Mak Betty-nya berhalangan gitu, karena Mak Betty kan dia asalnya dari Sumatera Utara tuh, itu dia, jadi tidak bertemu secara langsung sebenarnya ketika itu refleksi ya. Refleksi ini ada 5 kali kalau di sini, teman-teman. Refleksi itu semacam, teman-teman, kalau saya dulu refleksi itu merefleksikan hasil dari pengamatan saya, pengamatan mahasiswa kami gitu kan, selaku yang sudah mengikuti kebinekaan inspirasi. Jadi kita berdiskusi secara kelompok tentang bagaimana anggapannya ketika mengikuti kegiatan ini, berkunjung ke sini, ke sana gitu kan, dan lain sebagainya. Dan itu tuh kita harus menjelaskan juga dan didampingi oleh dosen pembimbing misalnya. Selain kita juga sambil FGD ya, from forum group discussion terkait budaya setempat, terkait adat istiadat, kuliner dan sebagainya. Dan itu sangat seru juga sih, bisa diskusi dengan kelompok, biasanya kelompok diskusinya, teman-teman. Dan yang tidak kalah menarik yaitu ada sub kontribusi sosial, teman-teman. Biasanya kontribusi sosial dilaksanakan di akhir, teman-teman, sebelum kita pulang biasanya. Kalau dulu tuh kontribusi sosial kita bisa misalnya ke panti asuhan, misalnya ke pesantren, misalnya ke membersihkan sungai, membersihkan jalanan dan sebagainya yang berdampak pada sosial di setempat itu. Kalau saya dulu itu kita melakukan semacam ini pemberdayaan di panti asuhan ya, di panti asuhan. Kalau tidak salah ketika itu di panti asuhan Menara Kasih di Medan. Ini teman-teman dari Medan tahu ya, Menara Kasih itu kita melakukan saya semacam fun games gitu kan, juga mengenal dengan anak-anak di sana gitu kan, dan lain-lainnya. Pokoknya sangat seru sih kontribusi sosial itu. Saya reminder kembali tadi, yang pertama itu kebinekaan, yaitu semacam kegiatan eksplorasi di lokasi budaya, museum gitu kan, rumah ibadah dan lain-lainnya, kuliner dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu sub inspirasi, yaitu kayak semacam talk show, teman-teman, talk show dari budayawan, atlet berprestasi, kepala daerah, pengusaha ataupun figur-figur sukses lain-lainnya gitu. Itu akan memberikan sebuah insight juga sih. Dan yang ketiga itu refleksi, yaitu merefleksikan pengalaman dari teman-teman nantinya, hasil dari inspirasi, kebinekaan dan lainnya untuk memahami dan menghargai keberagamannya. Ya tadi contohnya sharing kelompok, forum grup diskusi, dan juga renungan didampingi oleh dosen pendamping ataupun pembimbing. Yang terakhir yaitu kontribusi sosial, yaitu kegiatan sosial seperti bakti sosial, pentas budaya, relawan rumah sakit, dan membuat kelas inspiratif biasanya untuk panti asuhan dan lain-lain. Jadi itulah 16 aktivitas dari tadi kan, kebinekaan 8, inspirasi 2, refleksi 5, dan kontribusi sosial 1. Total 16 aktivitas menurut Nusantara selama 1 semester depannya. Jadi menarik bukan? Jadi teman-teman harus segera untuk mendaftar, segera pertukaran mas mereka angkatan ketiga ini, yang sampai tidak ya. Pokoknya saya tunggu kabar baik untuk teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Semoga video ini bisa membuat teman-teman semakin yakin untuk daftar pertukaran mahasiswa merdeka angkatan ketiga. Mungkin
cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ya, salah-salah kata dan salah-salah tingkah dan lain-lain. Oke. Salam proses teman-teman. See you. Goodbye. Dadah.